FYP TikTok nggak nih? Oke, kita masuk ke strategi sebenarnya ya. Tadi Kak Tere udah kasih kayak clue-nya kenapa bisa loss kayak gitu. Terus untuk cara kembangin aset, terus memetakan trading dan investasi itu juga berbeda. Mungkin Kak Tere bisa share experience-nya, strateginya untuk menghindari biar nggak trauma masa lalu terbuka lagi seperti apa? Kalau kita ngomongin trading ya, ini karena trauma ini banyak terbuka oleh trading, bukan karena investasi. Disclaimer on ya. Disclaimer on ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya profit bisa multiple gitu loh kalau dari trading. Makanya ini high risk, high return. But ya banyak juga kan yang di trader. Tadi apa gimana caranya supaya tidak terbuka gitu ya. Luka masa lalunya. Antisipasinya gimana nih? Kalau aku balik lagi kayak kita tentuin kita mau day trade atau kita mau swing trade. Strategi itu seperti apa. Terus kita tentuin juga stop loss. Jadi berapa banyak nih dari dulu tuh aku awal-awal trading pernah juga di forex kan, pernah nyobain forex trading. Itu tuh pada bilang kayak lo harus punya trading calendar. Ya sering ngeliat kalender. Ya, dan dulu aku tuh set up trading calendar sebenarnya. Jadi kayak aku hitung-hitung nih, oke gue bulan ini harus 60% profit, 40% loss. Dan lossnya ini dari duit modal, gue hitung 40% yang maksimal tuh di berapa dolar sih gitu. Dan profitnya juga maksimal berapa dolar. Jadi anggap aja udah kayak full time job gitu. Kita butuh strategi. Kita nggak bisa kayak cuman pilih random aset, masukin duit, ya udah berharap itu terbang. Bener. Itu nggak bisa kayak gitu. Kayak udah setting goals gitu ya dalam satu bulan gitu. Oke. Betul. Terus kita juga lihat balik lagi. Tadi stop loss dan juga take profit. Sebenarnya lebih penting stop loss sih, karena kalau udah profit ya udah bisa ngambil kapan aja gitu kan. Dan banyak belajar menurut aku, karena ya gimana caranya biar kita menghindari dari loss yang tidak terduga gitu ya. Kita harus banyak belajar, kayak ngelihat juga fundamental kayak sekarang tuh gimana sih di dunia ini. Market global gimana sih, arahnya kemana gitu. Makroekonominya lagi mau dibawa kemana sih? Betul, kayak sekarang di Amerika tuh lagi ya ada happening Trump sama Jerome Powell. Kita kan berarti bisa lihat tuh ekspektasinya kalau misalnya nanti Jerome Powell cut rate lagi gimana, Jerome Powell dipecat gitu ya dipecat gimana. Tapi disclaimer itu masih isu ya. Itu masih isu ya. Belum dipecat ya teman-teman. Tapi entah kenapa gue yakin kalau itu emang sengaja dibuat sih. Benar, karena kan market harus ada dramanya dong. Iya. Kalau enggak nanti market itu nggak gerak naik tuh kan yang tadi KTR. Gak ada market maker ya. Ya itu market makernya adalah media berarti ya sama ini. Media emang benar-benar dibutuhkan untuk nge-framing sesuatu biar sentimen masyarakat muncul. Akhirnya yang kena siapa lagi? Yang retail sih sebenarnya. Iya. Orang baru lebih tepatnya. Retail kena lagi. Iya benar. Jadi kita jangan berharap duit yang kita masukin itu bisa menggerakkan market itu. Ya betul. Kita siapa? Apalagi kalau kita bilang 1 juta saya harus naik nih. Dan teman-teman ada lagi duit yang lebih besar dari 1 juta itu. Bahkan kalau misalnya kalian kayak ada satu mungkin kayak influencer yang kalian liatin dan klaim kalau misalnya mereka bisa menggerakkan market, itu belum tentu juga gitu. Karena whale atau kayak VIP nih di dunia investasi Big atau bahkan institusi gitu ya, kayak BlackRock segala macam, mereka yang mempunyai fund yang besar yang mungkin bisa menggerakkan market, atau bahkan kayak orang-orang seperti MicroStrategy, yang mereka memang strateginya adalah mengumpulkan dan beli Bitcoin terus gitu, atau bahkan misalnya sebuah negara beli Bitcoin gitu. El Salvador, mereka kan sekali beli kan nggak cuman kayak berapa juta, mereka belinya per hari lagi, dolar gitu kan, atau negara beli emas, kan ada tuh kemarin. Oh iya benar, ada China juga. China dan Amerika juga punya. Tiongkok ya, tapi yang beli emas dalam jumlah besar tuh China. Tiongkok. Jadi Tiongkok tuh beli cadangan emasnya banyak banget sih. Ya, sebagai reserve ya. Dan itu udah dimulai dari 2024 kemarin. Makanya ketika harga emas ini naik, ya wajar karena mereka sudah ngumpulin emas dari tahun kemarin. Betul. Emas makin berharga ya, tapi bukan emas Jawa ya di sini. Beda lagi ya. Beda lagi ya. Mas Aldo kali. Ada. Oh bukan ya. Mungkin Aldo mau melengkapi juga nih atau strateginya dari masa lalu biar gak terbuka lagi mungkin. Enggak, kalau aku sih itu udah tepat semua yang disebutin nama Kak Tere saya. Jadi memang teman-teman satu lagi ya, harus paham product knowledge, kemudian juga sisihin budget yang memang mau diinvestasikan. Jangan dapat gaji 100% ya langsung 100%-nya all in ya. All in. Nanti teman-teman bingung besok makan apa namanya. Betul, jadi judi gitu ya. Judi walaupun gambling. Teman-teman tahu ya, tetap resikokan dana yang siap hilang seperti itu. Dan juga jangan lupa pasang TP dan stop loss karena itu penting banget.
Kayak gitu sih dari aku. Dengan kesadaran penuh, tapi bukan berarti meskipun banyak trauma, trading dan investasi itu tidak layak dicoba. Bisa, tapi disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Seperti itu ya Kak. Sebelum kita ke closing, sebenarnya aku pengen tanya nih. Ketika kita sadar mengenai mindset tadi, shifting mindset, kita paham atau keluar dari fase quarter life crisis, and then kita mulai bangun aset, ada nggak sih Kak pertanyaan kemana sih sebenarnya arah tujuan hidup ini atau arah tujuan keuangan aku dibuat gitu, ke arah mana? Arah tujuan hidup berat banget. Karena bukan arah keuangan mungkin ya. Soalnya gini Kak, banyak nih anak-anak yang masih kayak kita gini atau generasi milenial ataupun generasi Gen Z suka bingung nih. Kalau kita ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, sebenarnya end of-nya, goalnya mau jadi apa sih? Betul. Karena mereka tuh kadang bingung apakah harus ngumpulin 1M atau ngumpulin 100 juta aja cukup atau gimana nih menurut Kak Tere nih untuk end of-nya itu? Kita udah bangun aset, arahnya ujungnya kemana? Udah dapat produknya, udah tahu semuanya. Aku mungkin mulai dari kayak my personal goal kali ya. Aku ngumpulin aset karena aku tuh sebenarnya pengen punya banyak equity. By equity itu maksudnya kayak aku punya banyak bisnis, aku punya uang modal juga supaya aku bisa build sebanyak-banyaknya bisnis. Dan ujung-ujungnya untuk apa? Untuk kayak aku pengen make a mark gitu loh. Mark, aku pengen bisa employ other people juga, aku bisa membuat perubahan juga di industri aku. Jadi itulah kenapa aku pengen ngelipat gandain duit supaya bisa membayar atau buy in hal-hal seperti itu. Itu untuk buat bisnis dan lain-lain. Itu kan membutuhkan modal. Dan juga mungkin sekarang memang masih belum ada tanggungan, tapi kedepannya kita nggak tahu ya. Apakah masalah tanggungan kesehatan atau mungkin nanti ketika sudah berkeluarga itu kan tanggungannya beda lagi, mungkin sekolah anak, terus kayak rumah juga, mobil juga dan lain-lain. Itu kan banyak tanggungannya. Jadi it will never be enough gitu untuk aku sendiri. Tapi untuk teman-teman di rumah atau mungkin orang-orang lain, goal hidupnya itu pasti beda-beda. Benar. Gitu loh. Ada yang mau sekolah lagi nih S2, terus ada yang nanti kedepannya mau bangun sekolah, ada yang mau bangun usaha sendiri, ada yang mau masih bantu adik-adiknya sekolah dan lain-lain. Itu beda juga gitu loh semuanya. Tapi esensinya adalah satu, kayaknya di mana-mana ya kita nggak bisa bohong kalau dunia ini tuh is a very capitalistic world. Ya, gitu benar. Apapun kita butuh uang. Kita kemana-mana nggak akan bisa. Everything needs to pay. There is no free lunch. Nggak ada makan siang gratis. Nggak ada makan siang gratis ya. itu susah banget. Ini tuh kayak relate siapa yang ngomong gitu ya. Nggak ada makan siang gratis. ada memang banyak itu sering disebut ya, karena memang tadi kan dunia ini memang kapitalis, jadi memang selain kita punya ilmu, jadi kita juga harus punya uang untuk kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Betul. Karena kalau kita nggak punya uang ya susahnya di kita juga sih. Susah, dan apalagi kalau misalnya again kayak kepentingannya beda-beda, passion orang juga beda-beda. Kalau misalnya memang passion kita membutuhkan yang lebih banyak duit modal, of course kita harus mengarah ke situ gitu kan. Dan aku yakin dengan adanya uang modal ini atau duit yang sudah kamu grow dari aset, itu pasti kamu bisa menjalankan passion kamu jadi lebih mudah gitu. That's the hard truth. Dan I think setiap orang beda-beda sih. Cuman eventually memang uang itu dibutuhkan untuk yang pertama kehidupan sehari-hari, kedua untuk menjalankan passion kita di hidup gitu. Iya, itu yang paling penting guys. Itu yang paling penting, benar ya. Jadi kita paham alasan kita untuk bangun aset itu kemana arahnya, itu juga bikin motivasi kita sih Kak. Kalau menurut aku. Jadi kalau kita bilang setiap orang punya tujuan, ya pasti tujuan hidup, mimpi bahkan. Betul. Atau mungkin yang lagi bertahan hidup, semua itu bertahap. Sampai kita mendapatkan mungkin seperti itu. Jadi kita harap juga nih untuk teman-teman, ketika sudah mendengarkan bagaimana cara membangun aset keuangan, ya teman-teman harus take action ya. Karena kalau cuma nonton, kemudian mendengarkan, mengutip semua yang apa yang dibicarakan tapi tidak melakukan, sama aja nol sih. Iya, gitu. Semoga untuk di podcast kedua ini membawa impact untuk teman-teman bisa langsung do action, langsung ambil langkah nyatanya. Kira-kira untuk bangun aset yang terdekat apa nih? Kalau kalian mungkin nyaman di trading, ya mungkin bisa coba trading dengan pahami dulu product knowledge-nya. Kalau mau investasi kemana kayak gitu. Jadi udah tahu nih untuk aset instrumen apa yang sesuai dengan profil risiko teman-teman atau traders atau Pramexian seperti itu. Kita ke closing mungkin ya. Sebelum kita ke Q&A, gimana caranya Kak Tere untuk menghindari jebakan dan tetap disiplin untuk terus bangun aset? Oke.
menghindari jebakan. Emang ada jebakan? Mungkin lebih ke jebakan tuh kayak misalnya kan tadi kita suka FOMO gitu. Nah, kira-kira dari FOMO dan greedy itu apalagi sih Kak biasanya? Jebakan-jebakan trading tuh? Sebenarnya FOMO itu salah satu yang paling besar sih. FOMO yang paling besar. Ya. Karena kayak setiap entry kita dari satu aset gitu ya, itu akan berbeda-beda. Misalnya kita masuk semuanya ke emas gitu ya, harga yang aku beli dan harga yang kakak-kakak di sini beli itu beda-beda semua. Iya, gitu. benar. Dan banyak banget yang kejebak FOMO di mana mungkin juga gara-gara pressure sosial media ya. Banget. Kayak mereka tuh gara-gara trading atau gara-gara investasi bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa flashy gitu loh lifestyle-nya. Tapi itu sebenarnya hanya marketing gimmick aja gitu loh. Gimana caranya tipuan mereka, bisa jadi. Iya, sedangkan belum tentu mereka dapat itu semua dari trading. Pertama, terus kedua pasti entry point dari di awal dia masuk ke investasi atau trading di aset tersebut itu beda sama apa yang kita punya. Tapi banyak orang-orang tuh yang FOMO kayak dia pasti cuan di aset ini, yaudah gue masuk juga tanpa melihat kayak harganya gimana, tanpa melihat resikonya gimana, duit modal yang kita punya gimana gitu kan. Karena starting point orang-orang tuh beda-beda. Setuju. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya jebakannya banyak yang kayak FOMO. Dan kedua, kalau kita ngomongin kayak trading aja, jebakannya tuh lebih ke panas. Kayak panas. Ya. Ini emang lagi panas ini. Emang lagi panas ya. Ini emang lagi panas ini ya. Betul ya. Tapi panas di sini adalah kayak panas di mana, udah rugi, gue mau masuk lagi. Balas dendam. Jadinya, Itu sebenarnya jebakan karena nomor satu sih hal yang mungkin tadi aku lupa sebutin, kalau trading itu kita harus punya mental yang kuat dan tahan banting. Mental baja. Dan psychology is number one sebenarnya. Kayak bener. gimana caranya kita bisa ngereset terus gitu loh. Dari mindset yang tadinya udah kurang bagus, merasa kayak I'm not a good trader, gue kayak gak bisa ngerjain ini terus. Kita harus reset terus. Oke, besok itu hari baru, gue hari ini bakal profit, let's do it gitu. Jadi mindset itulah yang I think harus di-build sih dari awal. Iya. Mungkin bisa coba ulik untuk strateginya apa nih yang bisa bikin nyaman. Mungkin di support resisten, ternyata aku ada kesalahan di sini. Jadi nggak usah pakai banyak indikator atau banyak strategi yang bikin kita pusing gitu ya. Jangan kebanyakan indikator lah ya. Jadi nanti warna-warni chartnya gitu ya. Iya. Gak kelihatan jadi nggak bisa fokus. Dan mungkin kalau aku bisa saranin teman-teman punya jurnal trading sih ya. Jadi jangan sampai jurnalnya cuma hari ini aku melakukan beli sayur gitu tuh jangan. Tapi jurnal trading diary bukan gitu ya. Dear diary. Tapi teman-teman kayak punya jurnal trading, hari ini aku dapat untung karena metode ini, besok aku loss karena ini. Jadi punya catatan. Tapi lebih bagusnya satu metode atau beberapa metode sih? Sebenarnya semua metode itu bagus. Yang penting teman-teman paham cara menggunakannya. Kayak begitu. Dan berguna juga ya. Kalau misalnya kita mau mulai jurnal tapi ujung-ujung nggak dilihat. Iya, sama aja. Jadi metode hanya mencatat kegiatan mencatat. Betul. Jadi metode itu semuanya bagus. Yang penting teman-teman apakah bisa menggunakannya atau hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi teman-teman yang bisa menentukan sih. Seperti itu. Keren banget nih untuk pembahasan di bangun aset untuk bangun aset atau bangun keuangan untukmu. Semoga teman-teman di sini tersadarkan semuanya. Thank you yang sudah join. Kita lanjut ke Q&A. Di sini ada yang bertanya, Kak, sebenarnya kenapa sih kita nggak bisa cuma nabung doang? Emang segitu pentingnya ya mulai mikirin aset segala? Kayak curhat ya. Banyak ya jadinya. Dia kayak mempertanyakan gitu ya kayaknya. Kenapa sih gitu mikirin aset ya? Kenapa sih gitu? Sebenarnya kenapa sih kita nggak bisa cuma nabung doang? Karena pertama duit kita akan di situ-situ aja berjamur gitu ya, nggak growing. Kedua, tahu gak sih kalau misalnya rupiah itu suka banget deflasi gitu kan? Iya, betul. Itu betul. Betul banget. Jadi yang tadinya kita merasa kayak coba deh teman-teman coba bandingin uang kita sekali-sekali dengan Jepang Yen, dengan USD, dengan SGD gitu ya, dengan Singapore Dollar, dengan Euro, dengan Pound Sterling itu jauh sekali. Dan memang kalau misalnya kita ujung-ujungnya perlu ke negara tersebut, kita harus konversi uang. Berasa miskin ya tiba-tiba. Karena pada mahal-mahal semua mata uangnya. Karena mahal semua gitu loh. Dan teman-teman bisa lihat juga growth chart dari mata uang kita dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Betul. Dan bahkan ada beberapa yang memang masih developing country, tapi mereka karena position ekonominya kuat. Jadi bisa grow juga dari sisi currency-nya juga. Nah, kalau misalnya kita nabung doang,
nggak cuma aset kita nggak grow, tapi aset kita juga ikut deflasi gara-gara against mata uang yang lain yang lebih kuat gitu loh. Lama-lama kan gini, kalau misalnya kita ambil contoh aja powerhouse ekonomi sekarang siapa sih? US gitu. Dan rata-rata harga komoditas atau harga nggak usah komoditas lah, harga retail misalnya kita mau beli HP itu akan melihat lagi ke US gitu ya. Mereka yang akan tetapin harganya gitu. Misalnya harganya tahun ini harga HP $1.000, tahun depan 1.500. Yang rugi siapa kalau misalnya kita pakai HP merek tersebut gitu kan? Ya kita, karena yang tahun ini yang hanya 1.000, yang tahun depan jadi 1.500, uang kita malah deflasi makin turun gitu. Makin turun. Jadi harga lebih barang banyak juga makin mahal untuk kita sendiri gitu. Jadi kita harus mikir lagi gitu gimana caranya supaya aset kita bisa grow juga. Jangan cuman kita aja yang kerja keras untuk dapat duit, tapi uang kita juga harus kerja keras gitu. Betul. Udah zamannya kita tuh kerja cerdas ya, bukan kerja keras. Benar. Jadi kita lanjut ke Q&A kedua. Nah, kalau pertanyaan kedua nih Kak, ada yang tanya nih, kalau mau investasi serius nih, ada nggak sih check up keuangan versi Kakak? Nah, ini tadi sih udah sempat dibahas ya. Iya, kayaknya lebih ke check up kayak dari sisi presentasi ya biasanya. Presentasi, terus tadi juga kalau misalnya teman-teman harus punya sense of urgency ya, itu lebih tepatnya, karena teman-teman harus tahu kapan nih waktu yang tepat untuk bangun aset keuangan, lebih tepatnya seperti itu sih. Betul, kayaknya mau nambahin aja buat yang pertanyaan ini kayak check up, coba lihat check up juga dan mulai bangun habit untuk planning secara financial dari per bulannya. Itu penting banget sih menurut aku, karena awal-awal aku dapat gaji dan lain-lain itu juga aku selalu check up gitu loh, kayak bulan ini spending aku yang primary itu berapa sih, spending yang tertiary yang nggak penting tuh ada di berapa banyak. Kalau misalnya memang yang tertiary yang nggak penting itu udah membludak gitu kan, berarti ada something wrong nih, ada penyakit nih gitu kan. Karena kan kita juga ngecek gitu, kita keuangannya sehat atau enggak gitu sih. Jadi di tracking gitu ya Kak ya, pengeluaran kemana, pemasukannya itu penting berapa. Sih sebenarnya supaya kita bisa tahu kalau kita nggak nge-track itu kadang kayak kelihatan masih banyak uang nih, padahal itu uang yang harusnya kita bisa pakai untuk invest gitu. Oke. Jadi itu harus dicatat ya teman-teman ya. Ya, tracking ya. Dan selanjutnya Kak, banyak yang masih suka salah kaprah. Aset tuh yang kayak gimana sih, dan gimana caranya tahu duit kita lagi beneran kerja? Oke, tadi sebenarnya ini sudah dijelaskan sedikit mengenai aset, dan aset itu definisinya juga banyak. Mungkin lebih kepada gimana caranya tahu duit kita lagi beneran kerja. Ya ini sebenarnya jawabannya adalah aset kamu berkembang atau tidak, kamu mendapatkan profit atau tidak. Karena dari aset yang berkembang, satu-satunya yang dikejar adalah profit. Betul. Udah itu. Oke. Sebenarnya segampang itu sih. Segampang itu. Tapi Kak Tere mungkin mau nambahin. Sebenarnya sekarang tuh kita udah hidup di era digital, semuanya serba digital produk banyak, digital investment juga banyak, dan gampang banget sekarang semua aplikasi, semua web app juga kamu bisa lihat nih duit modal masuk berapa, terus udah grow berapa banyak dari 30 hari, 7 hari itu grow berapa persen. Jadi itu sih kalau misalnya yang memang positif ya itu berarti beneran kerja kan investasinya. Oke, terakhir ya pertanyaannya, tips Kak biar kita nggak males dan bisa mengembangkan aset. Oke. Tips biar tetap jebakan konsisten. Paling umum yang sering bikin gagal bangun aset tuh apa? Terus tipsnya biar tetap konsisten kalau lagi males-malesnya. Oke. Jebakan tadi udah kali ya. Jebakan udah. Berarti ini tips untuk orang yang lagi males tapi pengen bangun aset. Mungkin gitu ya, mungkin ya. Ya jangan sampai jadi mimpi sih dia ya. Karena tapi kayaknya mimpi. Dia pengen punya aset gede tapi dia pengen malas-malasan. Iya, tapi dia udah malas-malasan. Nanti jadi mimpi teman-teman ya. Gak kemana-mana Jadi mungkin yang dia tanyakan di sini bagaimana sih Kak biar punya rasa konsisten. Nah, coba gitu Kak yang lebih gampangnya. Konsisten harus dari diri kita sendiri ya. Saya kayaknya di ini apply di berbagai aspek gitu. Kita kayak misalnya kita punya usaha sendiri, kita pasti akan tergerak untuk konsisten tiap hari supaya perusahaannya tuh makin besar gitu ya. Sama juga kalau misalnya kita lagi belajar towards certain skill, kayak kita misalnya mau belajar piano nih, kita harus konsisten dong latihan tiap hari, kalau nggak ya nggak bisa gitu kan. Ini sama juga dengan kita mau nabung atau kayak mau menggrow aset kita gitu. Cara kita mengembangkan aset kita adalah dengan konsisten. Yang tadi balik lagi konsisten nabung, konsisten belajar tentang trading, konsisten nyoba-nyoba dan lain-lain. Dan gak bisa cuma sekali aja. Itu pelajaran yang memang harus didapatkan
setelah bertahun-tahun trading dan invest gitu. Berarti sebenarnya untuk di pertanyaan ini tuh sangat relevan kalau kita ngomongin konsisten, itu adalah kemana tujuan kehidupan kita. Karena biasanya kalau kita ngomongin udah tujuan hidup itu relevan dengan tujuan keuangan. Jadi dengan itu kita bisa konsisten. Pokoknya jangan stop untuk belajar terus sih, improve. Dan itu kan belajar nanti apa tuh Bang Aldo? Belajar untuk bangun aset keuangan. Bukan bangun pagi karena kan males. Betul ya. Bukan ya. Betul. Seperti itu ya. Oke. Thank you Kak Teresa. Thank you Kak. Thank you Kak Aldo sudah join di Maxco Podcast episode kedua tentang next step upgrade mengenai bangun aset keuangan untukmu. Semoga untuk teman-teman yang dengerin di podcast episode kedua ini mendapatkan dampak, impact dan insight mengenai gimana caranya kita bisa bangun aset, mengembangkan aset seperti itu. Dan jangan lupa nonton di episode ketiga selanjutnya karena di episode pertama, episode kedua itu saling berkaitan. Saling berhubungan ya. Thank you sekali lagi untuk Kak Teresa dan Kak Aldo. Dan untuk para Maxian, aku Anamila Akbar selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di Maxco Podcast Profit Talks, Unlock Your Profit. See you. Dah.